Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Restu Gunawan. Yang terhormat, Kepala Museum Sumpah Pemuda, Ibu Umi Kurniawati Asos. Yang terhormat, para narasumber, Profesor Dr. Asfi Warman Adam, Profesor Dr. Joko Mari Handono, dan Bapak Heri Priatmoko MA. Yang terhormat pula moderator Bapak Adrian Nuriski, dan yang terhormat keluarga Mr. Sartono yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Ita Mugizanti, serta bapak-bapak dan ibu-ibu peserta diskusi daring Mr. Sartono, sang pejuang demokrasi yang kami hormati. Marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa bertemu bersama-sama melalui kegiatan diskusi daring Mr. Sartono, Sang Pejuang Demokrasi yang diselenggarakan oleh Museum Sumpah Pemuda pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Kepada Bapak Heri Priatmoko, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Ardian sebagai moderator dan Bapak Ibu yang rawuh yang ikut berbincang menghangatkan tentang biografi Sartono. Di sini saya diminta oleh panitia untuk membicarakan masa kecil atau fase di mana Sartono bertumbuh gitu. Jadi optik sejarah saya arahkan untuk wilayah Wonogiri dan juga Solo. Jadi selama 16 tahun ini Sartono itu berproses mengenyam pendidikan dasar sampai dia mengolah rasanya sebagai manusia Jawa, sekalipun dicekoi dengan pelajaran-pelajaran Barat gitu. Barangkali bisa ditampilkan, minta tolong untuk PPT saya. Oke. Ya. Ini jadi 2 window, jadi 16 tahun pemuda Sartono itu seperti apa gitu. Lanjut slide-nya. Oke, lanjut. Nah, ini beliau dari Trah Mangkunegaran itu. Beliau dari garis ayahnya itu keturunan Mangkunegoro II, ini sebagai buyut. Kemudian dari jalur ibu beliau sebagai cucu Mangkunegoro III. Nah, artinya apa? Ini menjadi modal besar bahwa biasanya dengan serat kekancingan ini bisa dijadikan klaim bahwa saya keturunan bangsawan darah biru gitu. Nah, terus kemudian beliaunya lahir sebagai anak desa, boleh dikatakan anak desa, tapi dengan jalur priayi atau bangsawan dari anak Raden Mas Marto di Karyo, seorang pegawai keuangan. Nah, dengan pegawai keuangan ini Sartono bersama keluarganya termasuk kalau konsep Jawa itu priayi keluarga cekap gitu ya, tiang cekap gitu. Secara ekonomi sekalipun nanti punya saudara 9 itu ya 9 itu artinya apa? Dengan keuangan ini ternyata Sartono diajari juga dengan hidup prasojo, hidup sederhana itu. Nah, ini jadi secara ekonomi masuk keluarga cekap itu. Terus kemudian beliaunya tidak silo terhadap bibit bobot bebet. Biasanya para priayi atau bangsawan itu periode saat itu masih sangat menonjolkan bibit gitu. Kamu lahir dari siapa gitu. Kamu bapaknya siapa gitu. Kemudian bobot. Nah, kualitas dirinya. Nah, kemudian bebet. Ini keturunannya seperti apa itu. Nah, tapi ternyata Sartono sendiri tidak silo dengan tiga konsep ini, dengan 3 watak ini. Kenapa? Karena nanti dalam perjalanannya 1930-an dia akhirnya menikah dengan anak dari pengusaha laweyan gitu. Biasanya dalam struktur kerajaan atau alam feodalisme, bangsawan menikah dengan si pengusaha atau wong dagang ini tidak dia cocok, tapi bagi Sartono tidak ada urusan dengan itu. Nah, jadi di sini dia tidak silo. Kemudian kombinasi bangsawan usul dan pikiran. Nah, ini konsep yang dikembangkan oleh Abdul Rifai bahwa bangsawan usul ini berasal dari keturunan. Gitu. Dia keturunan
buyut dari Mangkunegoro II, cucu dari Mangkunegoro III ini sebagai bangsawan usul. Tapi kemudian dengan dia bersekolah itu menjadi bangsawan pikiran. Jadi kombinasi yang cukup kuat. Nah, kemudian yang terakhir modal mobilitas sosial. Dengan adanya dorongan dari keluarga sebagai keluarga yang luhur, dia terpacu junjung derajat tiang sepuh. Nah, ini. Jadi sekolah bukan hanya sekedar meraih kepintaran, tapi ada spirit keluarga yang ingin dia kerek gitu. Junjung derajat yang sepuh. Lah ini sangat penting sekali gitu untuk sebagai wong Jawa ditekankan bocah Sartono ini. Lanjut. Nah, lanjut lagi ada ekologi Wonogiri. Ini peta Wonogiri dan di sini pemandangan Wonogiri yang alamnya tandus. Sartono lahir 1900 di Baturetno. Gitu. Di Wonogiri yang paling pojok. Nah, ini alamnya tandus, batu kapur dan miskin. Setelah politik etis baru muncul irigasi ya gitu. Tapi pada saat si Sartono kecil itu belum wilayah ini masih dililit kemiskinan gitu. Kita bisa contoh atau bisa komparasikan dengan masa kecil Sartono Kartodirjo yang sejarawan itu. Kebetulan namanya sama, Sartono, dan lahirnya juga sama di Baturetno. Yang satu tetap di jalur pendidikan, sejarawan, yang Pak Sartono ini sebagai advokat dan pemikir kebangsaan. Nah, ini sama-sama Sartono, ini menarik. Nah, beliau lahir di sini di alam yang tandus, penuh dengan kemiskinan. Kemudian kebetulan kakeknya ini Mangkunegoro III ini mencetuskan wilayah administrasi Wonogiri. Dulu belum ada Wonogiri hanya sekedar nama aja karena di sana ada Keduang, Sembuyan, Wiroko itu. Tapi setelah 1847 ada penataan lagi wilayah. Ini kemudian lahirlah Kabupaten Wonogiri. Ini artinya secara emosional kakeknya ikut andil dalam pembentukan wilayah di Wonogiri. Kuatnya jaringan Solo Wonogiri dibuktikan dengan pertama munculnya kereta api, kemudian kedua yang paling lawas, paling lama itu dengan aksi perjuangan Raden Mas Said. Dia bergerilya banyak ditolong dengan orang-orang Wonogiri. Bahkan sampai lamanya di Wonogiri, Raden Mas Said ini menjelma seperti sosiolog gitu. Jadi membuat tipologi karakter masyarakat. Oh, karakter masyarakat Sembuyan ini seperti ini, Wiroko seperti ini gitu. Jadi betapa dekatnya Mangkunegaran dengan wilayah Wonogiri ini. Jadi kuatnya sekali. Dan paling terakhir bukti adalah dengan masuknya agama Katolik di daerah Baturetno gitu. Jadi dari Purbayan itu pusatnya, kemudian bironya atau agennya itu di Baturetno. Kemudian menyebar gitu. Jadi artinya Wonogiri tidak daerah terasing bagi kacamata Solo ataupun Mangkunegaran ini. Lanjut. Nah, sebelum Sartono datang ke Solo, ke Mangkunegaran, bagaimana sih tradisi intelektual di sana? Kenapa dia harus dibujuk ke Solo gitu oleh ayahnya untuk bersekolah di sana? Nah, ini ada pondasi penting bahwa tradisi intelektual di Mangkunegaran sudah jalan banget. Paling contohnya Mangkunegoro IV yang kondang sebagai pebisnis, peletak dari ekonomi Bumi Putra itu ternyata tidak menyingkirkan intelektual itu. Dia masih menulis Perdiotomo yang sampai sekarang masih lestari gitu nilai-nilai luhurnya. Itu kemudian Tripomo yang digunakan bahan bacaan tentara legiun ini. Nah, terus kemudian infrastruktur pendidikan atau intelektual didukung juga dengan adanya perpustakaan Reksa Pustaka 1867. Yang menjadi catatan menarik di sini ternyata ini lebih maju selangkah dari Kasunanan. Kasunanan dimulai pada saat PB10 itu pendirian perpustakaan. Sedikit mundur kemudian Kepatihan itu baru periode Patih Sosrodingrat IV. Tapi di sini Mangkunegaran sudah ada kesadaran yang jauh ke depan itu 1867 sudah ada perpustakaan yang akhirnya dikonsumsi juga oleh pamannya Sartono nantinya ini. Kemudian suburnya budaya literasi, bahan bacaan begitu gampang diakses gitu. Nah, yang terakhir mendirikan sekolah ini 1855. Jadi sebelum
bangunan HIS atau sekarang menjadi SMP 5 itu, dulu Mangkunegoro 4 itu sudah membangun sekolahan itu. Jauh sebelum politik etis itu. 50 tahun sebelum politik etis sudah ada sekolahan itu. Sekolahan untuk siapa? Untuk anak-anak raja dan bangsawan lainnya. Ini. Jadi artinya di sini sudah ada bibit-bibit atau virus pendidikan yang sudah maju tanpa harus menunggu kedatangan pemerintah kolonial dengan bantuan politik etis itu. Lanjut. Oke. Nah, ini potret pendidikan di sana, di Solo, itu ada berbahasa daerah, itu sekolah angka loro. Nah, kalau sekolah angka siji itu nantinya kelas 4, 5, 6 itu baru bisa bahasa Belanda diajari gitu. Nah, kemudian ada netral, sekolah netral ini sekarang menjadi SMP atau SMA di Murni, itu menjadi SMP Murni di Penumping. Nah, kemudian ada yang sekolah dikelola kelompok Kristen, Jending, kelompok Katolik ini. Kemudian Muhammadiyah juga ikut andil. Budi Utomo sebagai mewadai kelompok priayi berkesadaran literasi juga ikut menceburkan diri masuk di sana di wilayah pendidikan ini. Kemudian kerajaan, ada kalau Kasunan, Kasatrian segala macam. Artinya ini berbagai elemen ini saling memperebutkan masa sekaligus bentuk dari tanggung jawab ini. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lah ini ELS, ini SD-nya Sartono 1906 sampai 1913 ini. Saya menemukan arsip itu letak dari sekolahan di sini itu di Vilapak. Ini, Vilapak itu di daerah Banjarsari ya. Sekarang sekolah Sartono ini jadikan SMK Kristen 2. Saya kebetulan kemarin wawancara dengan guru SD Kristen. Ya, ternyata ada pelimpahan, dulu ada 2 SD Kristen karena ada satu yang kurang murid, kemudian dilebur, di major. Nah, kemudian sekolah ini digunakan untuk gedungnya digunakan untuk SMK Negeri 2 ini setingkat sekolah dasar. Kemudian hanya digunakan untuk anak-anak orang Eropa, keturunan bangsawan. Nah, kemudian berbahasa Belanda. Ini Sartono sudah mulai bisa bersekolah di sini. Yang penting diingat adalah keturunan bangsawan, anak-anak bangsawan ini di leske, nah, kursus privat. Kemudian kalau sekolah di sini selebihnya dititipke pada orang Belanda. Biar apa? Biar lebih beradab, bisa bercakap-cakap bahasa Belanda. Kalau Sartono nggak mau gitu, nggak dititipkan, tapi dititipkan kepada nanti kakeknya dan pamannya. Jadi masuk sekolah di sini adalah sebuah idola, sebuah prestis. Gitu. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Nah, Sartono ternyata tidak sampai selesai di ELS tadi. Dia pindah di HIS Mangkunegaran. Ini saya temukan fotonya, sekarang menjadi SMP 5. Itu depan Mangkunegaran, Pamedan apa alun-alunnya itu. Nah, ini jadi digunakan untuk SMP 5, HIS Mangkunegaran. Itu. Ya, Sartono tidak sampai di ELS apa sampai tutup, enggak, kemudian dia pindah di HIS Mangkunegaran di sini. Di sini lebih bisa berprestasi gitu. Karena apa? Karena di ELS itu banyak sekali olok-olokan. Namanya anak kecil itu dibully itu kan ya susah gitu. Jadi ada diskriminasi ras yang cukup kuat. Kalau di HIS ini justru malah enjoy gitu. Prestasi gemilang, kedekatan emosional dengan sesama anak punggawa atau pangreh projo di Mangkunegaran itu sangat dekat sekali. Nah, kemudian ini juga bukti dari kepedulian Mangkunegoro 6. Jadi periode itu saat itu menjadi periodenya kekuasaan Mangkunegoro 6 itu yang lumayan meletik moncer gitu. Nah, ini jadi Sartono bisa melewati sekolah di sini gitu. Lanjut. Nah, setelah SD selesai 1913, Sartono melompat ke SMP. Nah, Mulo. Ini saya temukan lagi arsipnya, Mulo School di Vilapak. Sekarang menjadi SMP 4. SMP Negeri 4 ini. Nah, ini sama, ini bisa bahasa Belanda, pelajarannya tentang ilmu alam, ilmu kodrat, ilmu hitung, nah itu. Nah, di sini Sartono terasah lagi, bahasa Belanda udah cacesos karena Pak ikut pamannya nanti gitu. Nah, ini Sartono di sini menggembleng dirinya sebagai manusia Jawa yang dicekoi pengetahuan
Eropa tanpa harus meninggalkan kejawaannya. Kemudian dengan adanya sekolah AMS itu selevel SMA ya, orang-orang mulo ini jadi olok-olokan itu. Dalam catatan sejaman anak-anak cewek mulo ini digodain gitu. Sampai Yoso Wigdikdo itu sastrawan sekaligus kepala sekolah itu marah-marah terhadap anak-anaknya di AMS. Kenapa? Karena anak mulo ini diledekin gitu. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, ini numpang dan digembleng pamannya Sumatmoko. Sumatmoko adalah tentara legion. Nah, tentara legion yang pengarang itu. Dia tidak hanya berlincah panggul bedil, berkuda, tapi sebagai penulis ulung juga. Banyak karyanya, misalkan Babat ing Mangkunegaran, kemudian biografi Mangkunegara 3, kemudian Trah Mangkunegara 1 sampai 7 itu. Jadi banyak bukunya itu. Dicekoki bacaan berkualitas, bukan hanya sekedar lancar membaca itu. Kemudian ditempa kedisiplinan. Kita tahu orang militer seperti apa untuk mendisiplinkan anak kecil gitu. Nah, di sini tercipta habitus literasi yang nantinya mewarisi spirit doyan baca, doyan menulis juga ini. Jadi ini adalah fondasi intelektual di jalur informal yang dirasakan, yang dialami oleh Sartono. Lanjut. Nah, ini ketika Sartono prei atau libur sekolah, dia pulang mudik ke Baturetno, menjumbui kampung halaman itu, merasakan, nggak tahu ya dulu ada sego berkat apa enggak di sini, tetap ada dulu. Nah, ini kebo ora lali kandangi itu. Jadi Sartono sebagai anak kembali menyaksikan kehidupan wong cilik, dia menyatu dengan tetangganya, dan paling utama adalah mengasah rasa. Ketika tadi di sekolah itu digembleng pemikiran, nalar sehat, tapi di sini olah rasanya tetap jalan. Dan dia diingatkan sebagai pemuda Jawa, bagaimanapun kamu adalah remaja Jawa yang harus memegang nilai-nilai luhur kejawaan. Itu nanti yang menjadi modal utama ketika dia mengadvokasi wong cilik itu. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, sekian dulu paparan dari saya. Nanti kita bisa bercakap-cakap lebih hangat. Matur nuwun. Oke, boleh Mas Heri ya. Ya, saya akan menanggapi dari pertanyaan tadi mengenai apakah sudah terpikirkan masuk bidang hukum atau berkecimpung di dunia hukum pada saat kecil Sartono itu kita bisa melacak dari bagaimana lingkungan Sartono saat sekolah itu dia hidup dalam diskriminasi sekalipun beliaunya ini keturunan bangsawan, terus kemudian secara keuangan juga cukup baik, tapi di ELS di SD itu terjadi diskriminasi yang begitu kuat. Kenapa? Kalau saya membaca beberapa peraturan, orang yang masuk ELS ini untuk warga pribumi sendiri itu sebenarnya sudah dipojokkan dengan alasan adalah bahasa Belanda itu tidak lancar. Itu kemudian menyebabkan pengajaran di ELS ini terhambat nih. Jadi kelompok pribumi benar-benar dikambing hitamkan dalam persoalan komunikasi, dalam soal pengajaran, karena nggak bisa dipukul rata ketika penguasaan bahasa Belanda sehari-hari ini gerutal geratul atau tidak lancar, tetap membuat kurang memuaskan dalam pengajaran dalam kacamata orang Eropa itu. Kedua, lingkungan Filapak yang melingkupi di sekolah itu sangat diskriminasinya sangat kuat. Ada beberapa cerita, misalkan dalam buku Nyai itu ya. Itu di situ orang-orang Eropa nutup lawang ketika para nyai ini dinikahi hanya sekedar guling bisa kentut bahasanya itu kemudian setelah melahirkan mereka disingkirkan itu hanya untuk melihat anaknya cukup di luar pagar itu. Jadi lingkungan Filapak itu benar-benar puncak dari diskriminasi ras ini. Nah, itu yang dirasakan oleh Sartono. Kalau dia dipicu oleh itu sebagai anak kecil, otomatis akan merasa tersayat bahwa bangsaku ini, bangsa Jawa ini kok tertindas sekali gitu. Nah, kedua, dengan bacaan-bacaan yang dia simak dengan ikut pamannya itu cukup menguatkan pemikiran itu.
pamannya kemarin itu yang saya jelaskan tadi ya, Sumoatmoko itu benar-benar mencekoi. Dia seorang legion, seorang moderat, dan arus modernisasi saat itu memuncak itu. Pada saat Mangkunegoro 6 itu benar-benar alam demokrasi ini sedikit menggeser alam feudalisme. Contohnya, tidak perlu menyembah berturut-turut. Kedua, ketika ketemu raja atau bangsawan, para rakyat ini, kaulo dalem ini cukup menunduk sekali, itu tidak perlu menyembah, tidak perlu jongkok itu. Ketiga, adanya potong rambut gitu. Jadi upaya arus modernisasi ditambah dengan adanya diskriminasi ini menguatkan jiwa Sartono untuk memilih nanti setelah selesai di Mulo itu meloncat ke Jakarta, sekolah di Rijksschool itu, jadi sekolah hukum, itu belum pendidikan tinggi tapi itu bagian dari sekolah hukum. Nah, inilah bibit-bibit yang membuat Sartono ingin bangkit, ingin menyelamatkan bangsanya, keberpihakan itu. Dan paling informasi yang saya temukan ini menarik, ternyata Sartono ini juga menjadi lawyer di perusahaan ekonomi itu. Lawyer ini dalam majalah Kejawen 1930 ini menarik itu. Biasanya kan lawyer itu dalam hal politik, dalam hal kenegaraan, tapi ternyata dia aspek atau bidang ekonomi juga digarap, juga dirangkul gitu. Apalagi beliaunya menikah dengan anak pengusaha lawehan ini. Jadi ini yang fakta-fakta yang menguatkan Sartono untuk berpihak dalam hal keadilan, untuk mencebur di bidang politik maupun ekonomi. Gitu Mas Ardian. Matur nuwun. Perkenankan saya untuk menutup diskusi kita pada hari ini. Jadi sebagai simpulannya adalah Mr. Sartono adalah priayi usul dan priayi pikiran. Mr. Sartono adalah sahabat dekat Bung Karno, sahabat karib Bung Hatta, namun sahabatnya yang paling sejati dan setia adalah komitmen menjaga marwah demokrasi. Mr. Sartono adalah pejuang demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia, seorang pengabdi dan pengisi kemerdekaan. Peranannya dalam mengembalikan Irian Barat, menentukan batas laut Indonesia, nasionalisasi perusahaan-perusahaan, sikap komitmen dan konsistensinya merupakan warisan yang tak terpermanai. Buku yang khusus membahas tentang beliau saat ini mungkin hanya terhitung 2, padahal jasanya selaksa, perannya berjuta. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk memparipurnakan sejarah Mr. Sartono sebagaimana yang diungkapkan Prof. Joko tadi. Melalui ketokohan luhur Mr. Sartono, kita dapat mencipta pelita bagi anak cucu kita, menyajikan ilham dan inspirasi bagi pewaris peradaban, serta membangun mercusuar keteladanan. Terima kasih kepada para peserta, terima kasih kepada narasumber, Pak Heri Priatmoko, Prof. Asfi, Prof. Joko, terima kasih juga atas panitia yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini, juga seluruh pihak yang terlibat, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan sangat baik, sangat menarik, dan penuh antusiasme. Izinkan saya menutup dengan satu quotes dari Mr. Sartono ketika mempertahankan Kongres Sumpah Pemuda. Tidak ada satupun hukum pidana yang melarang tekad manusia untuk merdeka. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya. Terima kasih Pak Ardian Nuriski telah memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Baik, sekali lagi Bapak Ibu peserta dan hadirin yang kami bahagiakan, mewakili Kepala Museum Sumpah Pemuda dan seluruh keluarga besar Museum Sumpah Pemuda, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Restu Gunawan yang telah berkenan untuk membuka acara kegiatan diskusi daring pada siang hari ini, Ibu Ita Mugizanti selaku perwakilan keluarga Mr. Sartono, para narasumber, moderator, dan Bapak Ibu peserta diskusi yang meluangkan waktunya untuk diskusi daring pada siang hari ini. Semoga ilmu pengetahuan dan informasi yang disampaikan oleh para narasumber tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Sampai jumpa di kegiatan Museum Sumpah Pemuda berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.